guru ini. Kemana bini Bulan tuan dan kau guru ini? Kurang ajar. Diam dulu. Kemana bini tuan kau dulu? Tuan kau ada bini enggak? Kurang ajar. Udah. Punya bini enggak tuan kau? Lukas 16:16. Kemana bini tuan kau? Sudah Tuan kau, selesai Luga. tuan kau lagi. Apa duluan Marah kau aja daripada kau, tukang Alkitab tipu Luga, kau. penipu? Tuan kau laki-laki apa perempuan? Jawab dulu, Hah? bodat. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Luga Tambunan ada Luga Tambunan mengamuk ya sesama Kristen, dan juga ada seorang mualaf ya, Akhi Jimen, yang kalau debat seperti kita tahu luar biasa beliau ya. Nah, untuk perdebatannya sendiri kalau menurut saya gitu ya cukup akademis ya, bukan cukup akademis, malah sangat akademis sekali dan alkitabiah ketika beliau menyampaikan dari apa yang menjadi hujahnya, apa yang menjadi argumentasinya. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Juga bersetuju. Kamu diam dulu mulut kau. Kurang ajar ini. Dari tadi gantian ngomongnya. Nah, terus Tuhan nikah sama Maria. Iya kan, lahirlah terus. Coba masuk akal nggak? Tuhan. Mana ada dikatakan Tuhan? Kamu diam dulu. Aduh, laki-laki satu ini dari tadi suruh. Iya, kau diam dulu, nanti mulut mau ngomong. Kamu tahan diri dulu, kamu gereja Advent, gereja miskin, kau diam dulu. Aku tahu kok gereja kau, gereja paling susah di Indonesia. Nah, saya kan dari kamu diam paling dulu. Susah ya. Nanti ku kasih tahu. Nah, jadi gereja Advent ini adalah salah satu gereja denom terkecil di Indonesia. Mereka ini numpang sama orang Kristen. Sebenarnya mereka ini bukan Kristen, tapi karena masih bawa nama Yesus ya dipaksalah. Jadi gereja Advent ini adalah gereja yang memang nggak di Amerika, nggak di Eropa, dan di Indonesia pun jumlah mereka tuh kecil sekali dibanding gereja Bethel Indonesia. Jadi kalau kami itu kan gereja raksasa ya, kalau mereka ini gereja orang susah ini. Makanya saya malas ngomong begini. Oke lah, ini sama masih Darni. Iya, oke lah, dunia ini kalian punya semua, tapi kan surga tidak, karena Anda kaya. Emang kalau hari kemurkaan buktinya Tuhan, mana? harta Ada nggak itu mujizat berguna? kalian? Pernah nggak kalian dibawa ke surga? Nah kalau lu apa? Mujizat nggak ada. Yesus pun menolak kalian. Kami udah pernah dapat penglihatan loh. Kalian masuk neraka loh. Mujizat. Kami udah pernah dapat penglihatan. Kami udah dibawa ke neraka melihat orang-orang Advent dibakar. Jadi teman-teman ya, untuk Muslim, sebentar ya. Teman-teman ini saya nasihatkan tuh untuk Muslim. Jadi kalau ada nih rombongan-rombongan Advent kayak begini, ini jangan diikutin ini, karena mereka ini walaupun mereka ini kecil tapi cabai rawit, karena yang di belakang mereka ini dajjal sebenarnya. Kelihatannya lembut ya. Jangan nyerang seperti itu lah juga. Budarne juga. Iya, kalau menurut jadi kalau menurut kami kan udah dapat penglihatan mereka ini dibakar di neraka. Karena mereka ini antikristus. Gitu. Ada bukti, ada data, kamu ada data. Bang Luga, kami udah sering dibawa ke neraka kok. Bang Luga, tapi kenapa bisa dikatakan antikristus, Bang Luga? Jadi gini, mereka ini kan percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya juga sama dengan kami kan.
Nah, terus ketika ada Roh Kudus yang membuat mujizat, itu yang mereka hantam. Jadi mereka nggak melawan ketuhanan Yesus, tapi menentang perbuatan-perbuatan Roh Kudus. Misalnya Roh Kudus membangkitkan orang mati, dia nggak percaya itu. Siapa Kudus. nggak percaya? Saya ini, teman saya itu pendeta Advent banyak. Kamu diam dulu, kamu masih cuma jemaat. Pendeta Dr. Dani Kastanya itu teman saya. Itu dokter Wah. dari Advent. Ya, pendeta dokter misiologi. Dani Kastanya. Itu dari MT Haryono. Titel Iya. tinggi-tinggi, bukan ukuran. Iya, Ahli-ahli iya, Taurat diam dulu, juga diam begitu. dulu, Chris Tawalujan. Kau orang Manado ya, kau diam dulu sebentar. Ya, kamu diam dulu. Bercerita dengan Iya, jadi mereka ini ya, mereka tidak menyerang ketuhanan Yesus, tidak. Tapi yang mereka serang itu adalah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Roh Kudus. Contoh, mereka pasti menghina bahasa roh. Mereka nanti menghina nubuatan-nubuatan. Mereka akan menolak penglihatan-penglihatan. Nanti orang dibawa ke sorga dibilangnya dari setan. Nanti dibawa orang ke neraka ditentang sama dia. Jadi perbuatan-perbuatan Roh Kudus itulah yang dilawan mereka ini. Tapi berselebungkan Yesus Tuhan. Nah, jadi luarnya bagus, dalamnya busuk. Itulah mereka ini. Coba Anda jelaskan Begitu. Roh Kudus seperti apa. Anda tidak tahu Roh Kudus apa itu. Contoh ya, Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada hamba-hambanya, penginjil-penginjil untuk membuat mujizat. Nah, besok kami mendoakan orang sakit misalnya, sembuh. Pasti dia nggak percaya nih orang gila ini. Lalu besok Terus kami mendoakan bahasa roh yang punya karismatik itu seperti apa? Nggak jelas, nggak bisa mujizat dimengerti. mujizat dulu. Kami pernah mendoakan orang kista sembuh dalam nama Yesus. Kami mendoakan orang bisu yang tadinya nggak bicara sembuh dalam nama Yesus sembuh. Ya, terus kami juga beberapa teman saya pendeta membangkitkan orang mati. Ya, menubuatkan orang akan meninggal. Pernah 2 kali teman saya, tim saya. Nah, jadi di gereja mereka ini menentang mujizat-mujizat. Itulah yang membuat mereka ini dibakar nanti di neraka. Kan mujizat kalian palsu. Tuh kan? Mujizat-mujizat palsu. Tuh, Kadang mujizat kami dibilang palsu. Temannya sendiri ditunjukkan disembuhkan, padahal satu kelompok, satu tim. Tiba-tiba didatang pendeta dalam nama Yesus sembuh. Padahal bohongan. Orang mereka sendiri. Oh, berarti bohong Bang Kris ya, bohong Bang Kris ya. Ada Andi Simon, Bohong. ada pendeta Risuli Lubis, ya. Kenapa kau nggak coba datang ke sana? Ya, coba kau wawancarai dia. Saya Jangan nggak cuma kau temukan ngomong Roh di sini. Kudus di sana. Ngomong mereka ngaku-ngaku punya Roh Kudus, tapi roh setan yang Nah, yang jadi gini bekerja. aja. Nah, ya udah cukup. Jadi gini. Jadi inilah yang disebut rombongannya Edis. Rombongannya Edis semua miripnya kayak dia. Semua pendukung-pendukungnya Edis sama persis kayak dia manusianya. Jadi inilah yang membuat saya tidak pernah setuju dengan gereja yang satu ini. Makanya gerejanya mereka ini gereja paling miskin di Indonesia. 9 naga, satu pun 9 naga dari grup-grupnya Cina-Cina kaya di Indonesia ini nggak mau mendanai mereka ini. Pendana mereka ini saya kenal, salah satunya pendana nomor 1 Advent itu saya tahu, namanya Marga Hutapea, itu dari orang Batak. Itu dia punya 90 perusahaan di Amerika Serikat, itu konglomerat. Nah, Hutapea ini sudah pernah ngomong melalui saudaranya kepada saya, dia katanya menjadi donatur nomor 1 di Advent. Dia rencana dia udah nggak mau danain karena katanya mereka itu suka membayar-bayar orang supaya masuk gereja mereka. Jadi dibaptis kasih 1 juta, dia nggak suka kayak begitu. Itu yang ngomong orang Advent sendiri ke saya. Karena kebetulan donatur utamanya adalah pamannya dia. Gitu. Ya, jadi kalau ada manusia-manusia kayak gini nggak usah diladenin lah. Dibuang aja. Ya. Enakan saya diskusi sama Muslim daripada kau.
Boruni nih. Kemana bini Bulan Tuhan dan kau tahun Boruni? berapa Kurang mama ajar. Boruni? Diam dulu. Kemana bini Tuhan kau dulu? Tuhan kau ada bini Boruni, enggak? diam Kurang dulu. ajar. Udah. Punya bini Aduh. enggak Tuhan kau? Lukas Nanya-nanya. 16:16. Kemana Kita bini tahu Tuhan Nabi kau? sudah Tuhan kau, selesai Luga. Tuhan kau lagi. Apa duluan Ngarang kau aja daripada kau, tukang Alkitab tipu Luga, kau. penipu? Tuhan kau laki-laki apa perempuan? Jawab dulu, Hah? bodat. Tuhan Aku kau laki apa perempuan? aku. B2, Tuhan kau A1. laki apa perempuan? Aku. Tuhanmu Penipu kau. laki-laki. Tuhanmu yang saya Nggak tanya, tahu kurang kau ajar. Bibel, nggak tahu kau Alkitab. Di moderatori Si Bang bodoh Jimen, Bang ini. Jimen di moderatori Bang Jimen. Kamu berdebat bukannya pakai. Yang saya tanya dulu sama kau, Tuhan kau laki-laki apa perempuan? Jawab. Loh, kenapa jadi kau dikte Tuhanku laki-laki atau perempuan? Saya Sekarang nanya kau dulu bencong atau banci? identitas. Hah? Saya laki-laki. Tuhan Mamaku kau laki apa banci atau perempuan? binatang? Hah? Jawab. Saya laki-laki. Kurang Mamaku ajar. binatang atau banci? Kau sampai tahu jadi itu menghujat Tuhan. manusia babi. Hah? Kenapa? Saudaraku, Kenapa jadi menghujat ini kurang ajar ini? Mamamu binatang atau banci? Penipu. Satu. Mbak Boroni, Kak Boroni, Pak Ini Luga. laki-laki apa perempuan? Satu-satu dulu. Nah, sekarang dulu Kak Boruni dulu menanggapi dari pernyataan Pak Luga, nanti Pak Luga menanggapi. Silakan Kak Boruni. Silakan jawab. Tuhan kau laki apa perempuan? Jawab. Lukas 16:16. Kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir. Aku bertanya kepadamu, tahun dan tanggal berapa mamakmu bunting? Yang saya Bunting tanya, mengenai kau. Tuhanmu Jawab. laki apa perempuan? Kurang ajar. Itu yang saya tanya tadi, belum kau jawab. Jawab dulu. Laki-laki apa perempuan Tuhan kau? Silakan kau jawab. Tuhanmu laki-laki apa perempuan? Anak dajjal Apa kau. urusanmu Tuhanku laki-laki atau perempuan? Iya, saya pengen tahu Tuhanmu ini Sekarang jelas hal nggak? fisik dulu yang harus diketahui, hal fisik. Kau Iya, bilang makanya tadi mamamu Tuhanmu. bunting, udah jadi jabatan nabi kau. Kutanya samamu. Jangan tahun kau dan bawa-bawa tanggal ke orang berapa tua mamamu dulu, kurang bunting ajar. sehingga kau sudah jadi nabi itu. Ya tahun 79 waktu saya Tahun baru 79 lahir. berarti Alkitab tahun berapa? Tahun 90. Si kurang ajar ini jawab dulu, Tuhan kau ini laki apa perempuan? Malah nanya-nanya tanggal lagi, kurang ajar ini. Tanyalah Yesus itu laki-laki atau perempuan. Aku baru nih Iya, Yesus. Tanyalah. berarti kau nggak kenal Tuhanmu, kurang ajar. Sekarang itu mamakmu bunting tanggal dan tahun berapa? Udah aku bilang tahun 79, Udah berapa banyak kurang orang kau ajar. tipu di Medan sana, Luga. Bodat. Tapi berkicau tentang kambing, binatang. dengerin. Anak setan. Bu, Pak Luga, satu-satu. Jangan kayak gitu, gondok-gondokan Berani kau kayak gitu sama laki-laki kau. Kau sadar kau perempuan tolol. Sadar diri kau ngomong sama laki-laki, kau sopan kau. Pak Luga, Yang kutanya sama kau, Tuhanmu laki-laki apa perempuan? Jawab. Jangan ada kata kasar. Silakan. Iya, Bro. perempuan tapi gaya kayak laki, ku jambat nanti rambut kau. Hati-hati kau. Kau kalau perempuan sopan ngomong sama laki-laki. Laki-laki itu gambarnya Allah Bapa. Gini satu persatu. Aduh, kurang Jangan gaduh di sini. Kita hanya si Tuhan kau. Iya, makanya. Betul. Bang Arif. Enggak, Luga. Gini. Luga, kau jangan menyerang pribadi itu loh. Pak Ufam, diam. Oke, teman-teman, saya mau turun, saya mau cari makan, udah kalah si Boruni dan anak dajjal ini. Udah ya. Bang Arif. Ujambat nanti rambut kau. Sopan kau ngomong sama laki-laki, kurang ajar. Luga, tuh kasihan. Jawab siapa Tuhan kau laki-laki apa perempuan? Jawab. Ya, oke. Borjong ditanya. Iya, baru nih, turunin. Jawab. Aku aja, Luga sama Luga aja, Bang Arif. Udah. Oke, aku turun ya. Aku mau cari makan dulu. Udah capek gua ngomong Cari tadi orang makan, gila cari semua. makan. Nggak makan lagi dia. Nggak ada lagi duit dia untuk menipu. Demikian tadi kamu sih ini yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan Luga Tambunan ini sekarang karena tidak banyak tidak digubris gitu. Jadi sudah tidak seperti dulu ya. Kalau dulu jadi lelucon itu ya, waktu di streamnya itu ya, itu jadi lelucon. Tapi sekarang di TikTok ini sudah tidak ada gambarnya lagi, dan cenderung orang menghindarinya gitu karena dianggapnya tidak bermutu. Tapi kalau bagi saya ya, Luga Tambunan ini untuk lucu-lucuan, nah itu
cocok gitu ya untuk mempermalukan umat Kristen ya, orang-orang Kristen itu dengan apa menampilkan luka tambunan gitu ya, yang dimana dia mengaku seorang nabi lah, yang mengaku begono begini naik turun surga neraka macam celup teh celup gitu ya. Nah itu baru kalau debat itu ya, beliau ini kan lucu gitu. Dan sekarang kan kalau luka tambunan ini menyerang Islam kan tidak ya, dia hanya berdebat sama orang-orang Kristen saja. Kalau untuk saat ini tidak pernah mendebat umat Muslim. Karena apa? Kalau sama umat Muslim memang sudah tidak dianggap gitu ya. Apalagi macam Akizuma, saya atau Ustadz Sugi atau dan yang lain-lain gitu ya, yang pendebat-pendebat lama gitu. Kalau sama luka tambunan ini sudah tidak menganggap gitu. Jadi hanya untuk lucu-lucuan, untuk gurauan saja gitu. Jadi untuk dijadikan lawan debat itu sudah tidak mungkin gitu ya, karena sudah tidak nyambung gitu. Dan kalau untuk lucu-lucuan ya sama Aki Julius ya. Kalau sama Aki Julius itu untuk lucu-lucuan, karena memang luka tambunan ini kalau ditabuh gitu ya, ditabuh generang itu dia menari-nari gitu. Jadi lucu, jadi bikin kita tertawa gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير